Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua? Gua harap semuanya selalu sehat-sehat ya teman-teman ya. Gua selalu berdoa untuk petarung-petarung, fighter-fighter, pejuang-pejuang keluarga yang masih on beat atau sudah istirahat selalu sehat ya teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang yang namanya permasalahan gagu dan gacor teman-teman. Oke, gue sudah meneliti sebulan ini ya teman-teman ya. Terserah, lu bisa skip video gue kalau memang lu nggak suka dengan konten gue, nggak apa-apa gitu loh. Jadi ini menurut penelitian gue pribadi sebulan ini gitu loh. Dan gue sudah wawancarain yang gacor, yang gagu, yang gimana gue sudah wawancarin, dan gue menyimpulkan itu seperti di sini. Nanti gue akan ceritakan. Jadi gue akan cerita dari awal dulu. Gue nggak akan langsung ke topik pembahasannya biar mengerti teman-teman gitu loh. Jadi ada istilah kata rolling, ada istilah kata bintang satu, ada istilah kata suspend area, cancelan, dan sebagainya teman-teman. Gue akan kupas di sini tuntas biar teman-teman mengerti. Jangan pernah skip video gua, tonton sampai habis. Oke, gua akan yang pertama-tama teman-teman harus tahu gitu loh. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sudah melakukan konsisten kerja dan online-nya stabil seperti orang kerja gitu loh teman-teman. Jadi terkadang kita nggak sadar gitu loh teman-teman. Banyak yang bilang kan, "Bang, gue udah konsisten nih bang di sini bang, tapi kenapa nggak masuk juga ya bang?" Gitu loh. "Bang, gue nggak pernah cancel orderan nih bang, tapi kok nggak masuk juga gitu loh." Jadi kita nggak bisa egois teman-teman gitu loh. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ada kesalahan-kesalahan yang memang kita nggak sadarin gitu loh. Jadi mungkin di rating teman-teman di area situ itu masih kalah dengan driver-driver yang jauh kinerjanya lebih baik. Oke, gue langsung bahas di sini dan gue akan bahas sampai habis. Oke, yang pertama, gue akan bahas kata rolling ya teman-teman ya. Menurut gue kata rolling ini nggak ada teman-teman. Hoax. Ini rolling hoax. Kenapa gue bilang hoax gitu loh? Gue sendiri ngalamin gitu loh. PSBB pertama di Jakarta itu April kalau nggak salah ya. Kalau ini rolling, nggak mungkin gue sampai 5 bulan gagu gitu loh. Gak mungkin gue sampai 5 bulan gagu. Itu yang gue bantah, ini hoax gitu loh. Oke, yang kedua, bintang satu ini bener gitu, bener ini mempengaruhi gacor atau tidaknya akun kita. Tapi gue bilang ini nggak terlalu yang berdampak fatal ya teman-teman ya gitu loh. Ini tidak terlalu berdampak fatal gitu loh. Oke, gue nggak akan kasih tahu dulu seperti apa gitu loh. Yang ketiga, suspend area. Gue bilang ini gue bantah juga, ini hoax. Suspend area, nggak ada suspend area teman-teman gitu loh. Karena temen gue sendiri dari awal ngegojek sampai sekarang akunnya gacor terus, nggak mungkin suspend area, nggak ada itu. Sampai 3-4 kali pun nggak masalah di tempat gue ya pribadi gitu loh. Jadi ini hoax, gue bantai, itu nggak ada suspend area. Cancelan, iya gitu loh. Kalau lu bilang cancelan pengaruh, iya pengaruh. Pengaruhnya besar nggak? Lumayan gitu. Jadi nanti apa obat dari yang dibilang rolling, bintang satu, suspend area, dan cancelan? Ada obatnya teman-teman sebenarnya. Gue nggak akan bahas di awal dulu gitu. Jadi kalau teman-teman bilang cancelan ini pengaruh, iya pengaruh banget gitu loh. Dan ya memang kalau kita pikir-pikir ya, cancelan ini kan tergantung dari jenis barangnya juga. Gue pribadi pun sebenarnya bukan tipikal yang suka cancel ya kalau memang barang itu nggak bermasalah. Contoh itu televisi, bubble, ya gue nggak pernah mau bawa yang namanya barang-barang begitu, atau melebihi kapasitas dan resikonya tilang masalahnya gitu loh. Oke, jadi poinnya rolling dan suspend area buat gue itu nggak ada ya teman-teman. Itu gue bantah, pengalaman gue itu hoax gitu. Kalau dibilang customer ngasih bintang satu,
Pengaruh nggak? Iya pengaruh, tapi itu ada obatnya gitu. Itu ada obatnya. Cancelan ngaruh nggak? Sama sebenarnya kayak bintang satu, itu nggak terlalu fatal buat gua gitu. Ada obatnya juga, tapi gua nggak akan kasih tahu resepnya di sini, biar teman-teman mengerti. Karena buat gue ini bener-bener faktanya bener-bener nyata teman-teman gitu loh. Jadi beberapa driver yang gacor gue tanya, gue kasih contoh. Gue pernah nanya sama driver yang memang itu selalu poinnya stabil di atas 15 ya. Dan ketika gue tanya, hari ini dia dapat misalkan 15 poin. Gue pernah tanya hal ini ke driver gacor ini. Kalau lu dapat 15 hari ini, besok mungkin nggak lu dapat 2 apa 3 orderan gitu loh. Dia bilang kagak. Itu selalu di atas 10 ya, di atas 10 poin. 10 poin berarti rata-rata tingkat orderan yang diselesaikan bisa sampai 11-12 gitu loh. 11-12 orderan per hari gitu loh. Jadi buat gua itu satu yang harus teman-teman pahami, nanti akan kesana tujuannya gitu loh. Jadi faktanya ketika lu hari ini ngambil 14 poin, atau mungkin gua kategorikan gini aja deh, istilahnya 10 barang, besok kemungkinannya lu nggak mungkin 3. Hari ini lu dapat 10 orderan, besok nggak mungkin 3 men, nggak mungkin 3. Gue bilang kalau memang besok lu kebetulan dapat 3, pada saat itu di hari esoknya gue rasa orderan itu memang lagi sepi di situ. Kalau memang stabil orderan itu stabil, gue bilang ya, itu pasti bisa di atas 10. Misalkan hari ini 10, besok kemungkinan gue kategorikan itu bisa 9, 12 dan 13 gitu loh. Jadi nggak mungkin hari ini lu selesaiin 10, besok lu nyelesain 3 doang, nggak mungkin. Gue nggak percaya itu. Bisa lebih dari tingkat orderan yang kemarin. Kalaupun selisihnya kurang, itu sekitar 9 atau 8 orderan gitu loh teman-teman. Jadi gue bantah itu. Ini udah beberapa orang yang memang gue tanyakan, nggak ngaruh lu main put kayak, lu main gosen kayak, lu main orang kayak, kalau lu selesai hari ini 10, minimal besok nggak mungkin 3, itu paling 9, 8 atau bisa 11, 12 poin. Kalau hari ini lu dapat 10 poin gitu, besok bisa lebih. Kalaupun kurang, itu 9 atau 8 poin gitu loh teman-teman. Jadi maksud tujuannya di sini, ketika gue bicarakan daerah lu stabil, orderan yang stabil ya, bukan karena memang nggak ada orderan gitu. Jadi kalau misalkan hari ini lu dapat 10, besok lu dapat 3, gue pastikan orderan di situ nggak ada. Ketika akun lu sudah gacor ya teman-teman ya, gue bilang gacor ya, untuk kategori gacor, bukan untuk yang terapi ya teman-teman ya. Gue pastikan besok itu bisa paling melesetnya itu sekitar 8, 7 gitu. Jadi nggak mungkin 3. Hari ini lu dapat 10, nggak, besok nggak mungkin 3. 8, 9 bisa naik, 12, 13 bisa lu dapat gitu loh. Asal kuat aja teman-teman bawain gitu loh. Jadi itu teman-teman. Oke, yang berikutnya performa ya teman-teman ya. Gue bilang performa ini pengaruh sekali gitu, pengaruh sekali. Dari cerita yang gue ceritakan tadi, teman gue dapat 14 poin. Ini pengaruh sekali terhadap kinerja kita untuk ke besoknya gitu. Jadi contoh, kalau teman-teman bisa jaga performa, gue sih ngarepin untuk selalu di 100% ya. Harapan gue sih 100%. Kalaupun meleset itu biasanya ya 90 lah, karena faktanya memang yang gue bilang teman gue ini gacor, ini gue selalu menyelidiki ini gitu loh, untuk mencari tahu seperti apa gitu loh. Itu nggak jauh dari 190, paling hancurnya itu 80% gitu loh, paling hancurnya 80%. Jadi nggak ada yang sampai di bawah 50, 65, nggak ada. Stabil itu 80, 90, 100% performa teman-teman gitu loh. Paling hancur-hancurnya 75 lah, paling hancur-hancurnya. Jadi gue harapin lu bisa jaga performa lu tetap di 100% atau 90% gitu, untuk akun yang memang sudah
bagus ya teman-teman, atau yang baru merintis gitu. Jadi solusi gacor itu gampang sekali. Solusi terapi, dan satu lagi yang harus teman-teman tahu, terapi, gue bilang nggak ada kata istilah terapi teman-teman. Selama lu ngegojek itulah namanya terapi gitu. Jadi nggak ada istilah kata terapi itu berapa lama. Gue bilang nggak ada kata-kata terapi. Jadi selama lu ngojek ya itu terapi akun lu gitu loh. Karena pengalaman yang udah terjadi di lapangan, hari lu udah jadi akun lu tinggal seminggu ya gagu lagi gitu loh. Gagu lagi buat gua sih gitu loh. Jadi nggak ada terapi. Gua bilang istilah kata terapi itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan gue ini, ambil semua orderan yang ada, pertahankan performa di 100%. Kalau lu hari ini ngambil 5, otomatis besok lu akan dapat 5 atau 4 gitu loh teman. Semoga saja lebih. Jadi kalau hari ini lu nggak dapat apa-apa, poinnya besok kemungkinan lu jong. Kalaupun dibagi ya 1 gitu. Jadi semakin banyak yang teman-teman selesaikan, semakin banyak yang teman-teman ambil di orderan hari ini. Kalau ada 30 orderan, 30-nya beri. Jadi untuk kedepannya atau besokannya akun kita nggak melempem gitu loh. Jadi formulanya lah, gue bilang ya, formulanya semakin banyak orderan yang lu ambil hari ini 10, besok kemungkinan itu nggak jauh dari 10, antara 8, 9 gitu. Jadi nggak, hari ini lu ambil 10, besok lu nggak mungkin jong, istilah katanya gitu. Atau di 2 orderan pun nggak mungkin selama stabil daerah lu ya. Jadi poinnya lu sikat semua orderan yang ada. Kalau perlu sebanyak-banyaknya lu ambil hari ini untuk memperbaiki performa lu atau kinerja lu di esok hari gitu. Jadi pengalaman apa yang gue lihat di lapangan, semakin banyak orderan yang lu ambil dan lu bisa mempertahankan performa lu, kalau bisa 100% gue bilang. Kalau bisa 100%. Artinya kalau lu bisa mempertahankan performa dan tingkat penyelesaian lu banyak, lu bersaing kemanapun lu gak usah takut men. Gue bilang, lu gak usah takut. Lu juara men di situ, lu jawara di situ. Lu gak usah takut. Dan gue bilang sama lu semua, lu gak usah yang namanya lagi milih-milih kakap, teri, paus, hiu dan sebagainya. Buat gue itu gak ada. Jadi hari ini lu dapat 10, besok gak mungkin dapat 3. Kemungkinan lu akan dapat 8 sampai 9 orderan. Mungkin bisa lebih. Kalau lu hari ini dapat 10, besok lu jong. Gue bilang separak, kalau memang stabil nggak mungkin ya. Tapi kalau lu memang besok nggak dapat apa-apa, memang di daerah lu nggak ada orderan. Jadi solusinya lu harus muter men. Lu harus muter. Gitu loh. Jadi obatnya bintang 1, obatnya cancelan, obatnya gacor dari penyelesaian hari ini gitu loh. Semakin banyak orderan yang lu ambil hari ini, keesokan harinya semakin baik. Itu poinnya teman-teman. Jadi bintang 1 cancelan itu kebantai semua sama tingkat kinerja lu. Semakin banyak orderan yang lu ambil, maka keesokan harinya atau besok semakin banyak orderan yang masuk ke akun lu. Dan satu hal yang harus lu ingat, lu jangan pernah cancel. Pertahanin performa lu. Kalau memang lu nggak mau cancel, jangan pernah autobid akun lu. Gitu. Jangan pernah autobid. Jadi kalau gue pribadi sih sebenarnya gue sikat semua sih sebenarnya. Itulah kendalanya bubble dan TV inilah yang jadi permasalahan di tempat gue ini gitu. Jadi bukannya gue nggak mau ngambil, tapi ini kena tilang men, kena tilang. Kalau memang gue nggak ditilang, gue pasti beri ini TV ini. Ya itulah, semua pekerjaan ada resikonya ya teman-teman ya. Jadi gue rasa cukup sekian dan terima kasih.
Poinnya di sini, sikat semua orderan yang ada. Semakin banyak orderan yang lu ambil hari ini, maka besoknya semakin baik orderan yang masuk ke akun lu, teman-teman. Seperti itu kira-kira. Dan tetap pertahanin performa. Gua harap 100% selalu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ini faktanya sudah gua lihat dan sudah gua perhitungan matang-matang, teman-teman, di lapangan. Jadi bintang 1 suspend area, cancelan, dan yang harus teman-teman tahu, selalu konsisten, tingkatkan lagi jam online-nya seperti orang kerja, dan harus teman-teman ingat, semakin banyak orderan yang teman-teman ambil, semakin besokannya lebih baik. Seperti itu kira-kira, teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.